Terperangkap tanpa jalan keluar. Dengan tinggi 165 cm dan berat jauh di bawah 50 kilo, aku memandang diriku di cermin dan berpikir, mengapa aku bisa menjadi rakus seperti ini? Pada saat itulah aku sadar, entah dengan kejelasan dari mana, tapi saat mengenang saat itu, aku bersyukur, aku sadar. Kupikir aku butuh bantuan. Perasaan bahwa aku harus sempurna dan berperilaku kompulsif ini benar-benar akan membunuhku. Saat mulai kuliah, stres mulai menyerangku dan aku mulai banyak makan. Aku tinggal jauh dari rumah, terpisah dari kebanyakan sahabatku, dan aku berada di kampus yang besar, mengambil mata kuliah pra-kedokteran. Aku menghadapi banyak tanggung jawab dewasa yang mengiringi kenyataan bahwa aku tinggal jauh dari rumah untuk pertama kalinya. Tuntutan kuliahku berat. Makanan menjadi pelipur lara. Makanan cepat saji menjadi dalih bahwa aku harus makan. Keripik dan kue adalah hadiah untuk nilai bagus. Dan jika dulu aku menjauhi apa saja yang mirip permen, ternyata sekarang aku sering membeli permen dan menimbun coklat. Itu makanan bertenaga, kataku pada diriku sendiri. Kebiasaan makan baru ini disertai kehidupan belajar yang tak membutuhkan banyak gerak. Semua bersekongkol untuk menambah berat badanku. Pada awal tingkat 2, beratku 68 kilo. Aku hampir tak mempercayai mataku saat aku menginjak timbangan di kantor dokter untuk check up tahunan. Beratku telah bertambah 20 kilo dalam setahun. Aku begitu depresi. Aku pulang untuk liburan. Antara kengerian dalam mata ibuku saat melihatku, kengerian dalam mataku saat aku melihat angka di timbangan, dan sasaran kelakar semua saudaraku. Aku melakukan apa yang akan dilakukan oleh seorang gadis. Aku makan banyak untuk liburan. Aku kembali kuliah dipersenjatai dengan setiap buku diet yang ada. Dari ibuku yang berniat baik dan beberapa resep, aku dapat menangani hal ini. Mengurangi berat badan belum pernah menjadi masalah bagiku. Apa yang tak kusadari adalah bahwa di masa lalu aku hanya perlu mengurangi 2 atau paling banyak 4 kilo. Sekarang aku mencoba mengurangi 20 kilo. Saat berat tidak berkurang secepat yang kuduga, aku bahkan lebih nekat. Aku selalu lapar, frustrasi karena gagal, dan menghadapi musim panas. Teman seasramaku meyakinkanku bahwa jika aku melewatkan makan sekali sehari, aku akan melihat perubahan besar. Bulimia menakutkanku, tapi ia sangat meyakinkan dalam argumennya. Hanya sekali sehari, kau mendapat gizi dari 2 kali makan yang lain. Kau nanti tak akan merasa selalu lapar lagi. Ya, ia benar di satu sisi. Rasa pusing yang kurasakan dari kekurangan makanan mulai kukorbankan. Aku harus mendapat nilai bagus kalau ingin masuk sekolah kedokteran yang bagus. Melewati sekali makan menjadi melewatkan 2 kali makan, bahkan kadang-kadang lebih. Beratku mulai berkurang. Aku begitu gembira
dan bersemangat bisa melihat pinggangku lagi. Aku ikut fitness dan mulai berolahraga 3 kali dalam seminggu. Antara belajar hingga subuh, berlari lelah di treadmill, dan makan banyak, dan tidak makan, aku menjadi penderita bulimia sejati. Tapi aku bahkan tak dapat mengakuinya pada diriku sendiri. Aku menolak. Waktu aku pulang beberapa minggu di musim liburan, pujian dari saudaraku dan kunjungan teman-temanku yang tiba-tiba dan tak terduga. Meskipun mereka menyanjung, pada akhirnya hanya memperburuk masalah. Aku ingin lebih kurus lagi. Namun, ibuku tak suka melihatnya. Ia mencemaskan lingkaran gelap di bawah mataku dan kulitku yang pucat. Lagi pula, kepribadianku yang biasanya tenang dan ramah menjadi mudah tersinggung dan senang berdebat. Aku meledak saat ibu menanyaiku tentang hal itu. Apalagi yang ibu inginkan dariku? Aku dapat A semua di semester ini. Beratku berkurang sesuai tuntutan ibu dan aku harus melakukan semuanya jauh dari rumah. Jeritanku menjadi air mata dan aku menangis. Stres telah menimbuniku. Ibuku memelukku seakan aku berusia 3 tahun lagi. Aku merasa terhibur tapi terperangkap. Bagaimana aku bisa menghentikan perilaku ini tanpa melepaskan segala sesuatu yang telah kuupayakan selama ini. Lagi pula, aku tak ingin jadi gemuk lagi. Tak akan. Aku meyakinkan ibuku bahwa semuanya akan baik-baik saja. Aku pun kembali kuliah. Aku meyakinkan diriku sendiri bahwa aku dapat mengatasi masalah ini. Tapi sebenarnya aku tak mampu. Aku menahan diri dari obat pencahar hanya selama beberapa hari. Karena aku belum mengubah kebiasaan makanku, malah kebiasaanku memburuk, beratku mulai naik lagi. Aku tak tahan, jadi aku melewatkan makan lagi. Bahkan teman asramaku, teman yang memberiku gagasan itu pertamanya, mengatakan bahwa aku lepas kendali. Lepas kendali? Mana mungkin aku lepas kendali? Saat itu, aku begitu merasa memegang kendali atas kehidupan dan keadaanku. Aku menyukai segala sesuatunya mengenai perilaku ini. Tiba-tiba aku berhenti mendapat haid. Tubuhku menjerit dan aku tidak menangkap pesan yang disampaikannya. Aku sedang mengambil mata kuliah anatomi dan biologi. Belajar segala sesuatu tentang tubuh, kecuali cara mengurus tubuhku sendiri. Suatu hari, aku pingsan di ruang asramaku saat hanya duduk belajar. Cukup sudah, aku memandang diriku di cermin dan bagian diriku yang buruk, bagian yang bertanggung jawab atas perilaku ini, dan melihat seorang gadis yang perlu mengurangi berat badan lagi. Tapi ada kebijakan yang menyeruak keluar, dan aku tahu aku perlu bantuan. Aku berlari ke kantor bimbingan dan mengambil nomor telepon untuk hotline kelainan makanan. Meskipun aku merasa seperti orang dewasa dengan segala tanggung jawab ini dan pergi kuliah, itulah tindakan pertamaku yang benar-benar dewasa. Setelah ikut terapi selama 3 bulan, aku mengubah perilakuku. Aku menemukan jalan keluar dari kegelapan bersama orang-orang yang peduli dan profesional yang terlatih.
Aku terus mengikuti terapi sepanjang kuliah dan menerima banyak dukungan untuk semua jenis situasi pengubah hidup yang kuhadapi. Aku belajar begitu banyak hal dari pengalaman ini. Tak apa-apa kalau aku takut dan aku tak harus sendirian atau melakukannya sendirian. Aku memasukkan semua informasi berguna ini dalam praktekku, dan hal ini berhasil dengan baik pada pasienku dan diriku sendiri. Saat aku pulang berlibur tahun itu, aku tampak ceria. Ibuku memelukku dan aku tahu ia sangat lega. Kami begadang semalaman dan membicarakan semuanya. Dengan bersikap jujur mengenai keadaanku, akulah yang memperoleh segalanya. Aku kembali dan secara ajaib, senangnya juga semua saudara-saudaraku.